Inilah pondoknya Pak D. Jadi kita habis ini akan segera bangun pondok Pak D nih. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Deka Keluarga Tani. Dan alhamdulillah teman-teman, di bulan yang baik ini mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, dilancarkan usahanya dan hajatnya teman-teman. Dan mudah-mudahan juga kita selalu diberikan rezeki yang barokah dan melimpah ruah. Amin amin ya robbal alamin. Oke, jadi di sini terkhusus saya akan berdoa kepada Kak Ana. Tadi ada Bang Wirta kesini teman mengantar sedikit daging yang katanya sedekahnya dari Kak Ana, dan sekarang dia lagi sakit yang ada di luar negeri sana. Kita hadiahin Kak Ana satu Al-Fatihah untuk beliau, semoga segala penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau akan kembali sehat lagi seperti sedia kala teman. Oke, jadi kalau kalian tidak keberatan, mari kita doakan ke Ana semoga beliau cepat sembuh teman dari penyakitnya. Oke, kalau gitu langsung saja kita akan bacakan surat Al-Fatihah untuk Kak Ana. Semoga beliau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat segala penyakitnya yang ia derita sekarang dan kembali sehat teman. Oke, kalau gitu langsung saja kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, kalau gitu sekarang saya sudah berada di luar pondok teman ini. Dan sekarang juga itu saya akan mengajak kalian untuk berkeliling untuk melihat situasi air yang ada di sini, karena kemarin teman-teman itu semenjak awal bulan haji ini di sini itu belum ada turun hujan yang lebat. Ada sekali, udah hampir 10 hari ada sekali hujannya itu tidak terlalu lebat, dan sekarang
persediaan air di sumur kita kayak gimana, dan saya sangat kepingin sekali melihat kolam yang kita buat kemarin, karena lebih dari seminggu ini panasnya sangat kencang sekali teman-teman, sudah tidak ada hujan. Dan di awal video kalian bisa lihat di sini itu berkabut, tandanya masuk ke musim kemarau teman-teman. Oke, kalau gitu langsung saja kita lihat. Yang pertama saya akan tunjukkan ke kalian air sumur yang kita buat di awal pertama kita buka sini sebelum kita membuat pondok hutan. Kita akan lihat airnya seberapa banyak, dan setelah itu saya akan ajak kalian ke bagian kolam atau ke bawah. Mudah-mudahan air di kolam yang kita buat kemarin itu tetap bisa mencukupi kebutuhan baik orang-orang yang ada di sini dan juga tanaman-tanaman kita teman-teman. Oke, kalau gitu langsung saja kita lihat air kolamnya teman-teman. Nah teman-teman, ini saya zoom, inilah situasi air yang ada di sumur. Ini saya zoom teman-teman, jadi kalau tidak saya zoom kita lihat nah teman-teman, ini dia. Kalau tidak saya zoom, jadi airnya ini kurang lebih kedalamannya 2 meteran lagi kering teman-teman, karena dari ini tuh, ini panjangnya 8 meter teman-teman, itu menyentuh sedikit ke air. Jadi kurang lebih dari permukaan ini ke permukaan air itu kurang lebih 7 meteran teman-teman. Jadi kedalaman airnya kurang lebih 2 meter ke dalam. Jadi tinggal sedikit lagi teman-teman airnya untuk sumur. Jadi ini nggak bisa bertahan kalau seandainya kemarau 2 minggu lagi, otomatis air sumur ini kering tuh. Dan ini juga belum saya cincin, nanti kalau kita udah sempat bisa ambil dari air dari bawah, baru kita bisa leluasa menyincin di sekitaran sini, supaya karena ini bisa kita hentikan untuk pengambilan air, kita fokuskan untuk air yang di sana teman-teman. Oke, sekarang saya bawa ember. Jadi kita akan masak daging dari Kak Ana, atau sedekahnya dari Kak Ana. Kita akan coba menggunakan air dari sumur teman-teman, atau dari kolam yang kita buat kemarin. Dan kita juga ke sini saya akan tunjukin ke kalian seperti apa airnya, karena saya pun walaupun di sini itu udah hampir 1 minggu nggak ngelihat air kanal kita buat kemarin teman-teman. Udah hampir 1 minggu kita nggak lihat. Jadi semenjak mengering ini, itu saya belum pernah melihat airnya. Mudah-mudahan airnya tetap jernih, tetap ada, dan kalau nanti kita mulai mengambil airnya, mudah-mudahan airnya itu tidak menyusut dan bisa mencukupi kebutuhan kita di sini. Nah, jadi bawa ember, kita coba kali ini teman air dari kanal yang kita buat kemarin atau kolamnya. Mudah-mudahan airnya itu layak dikonsumsi, higienis, dan juga lebih nikmat dari air sumur yang kita buat kemarin. Ada simpai teman-teman, tuh simpai, ternyata simpainya masih ada tuh, simpainya teman-teman, loncat-loncat ya simpai. Oke, kita lanjut melihat airnya. Jadi di sini itu masih banyak sampah teman untuk jalannya, karena belum dipanduk oleh Bang Iwan, jadi belum bersih ya teman. Jadi untuk pemberian selang juga itu masih ngeri-ngeri, nanti Bang Iwan manduk selangnya itu kebakar, makanya air dari sini belum kita ambil atau kita sedot. Dan juga kemarin itu selang yang kita beli masih kurang, karena panjangnya kita butuh kurang lebih 100 meter dari sini teman. Kita belinya itu 50 meter, jadi masih kurang banyak. Kita coba nanti cari lagi untuk menyedot air dari sini.
Dan untuk ini juga belum saya bersihin, belum saya pagar. Tuh, alhamdulillah teman-teman, kemarin ini segini teman-teman kedalamannya. Tuh, kedalamannya segini. Dan dari sini saya kurang paham ngukurnya teman-teman, tapi airnya sepertinya tidak terlalu berkurang teman-teman. Kalau air sumur kemarin itu kurang 2 meter nggak penuh di waktu musim penghujan. Setelah kita bikin kanal ini itu kurang lebih 2 meter nggak penuh. Tapi sekarang air sumur itu udah turun kurang lebih 5 meter teman. Jadi dari permukaan itu kurang lebih 7 meter, jadi udah 5 meter turun. Tapi ini kita lihat, kalau di bagian sini saya nggak bisa ngukur teman, karena kita belum tahu. Nah, tapi di sini ada bercaknya. Itu kalau mulai dari yang paling tinggi, mungkin di waktu hujan deras-derasnya dia mengalir, itu kurang lebih cuma 30 cm teman turunnya. Dan kalau dari sini tuh, kalian nggak bisa lihat jelas ya, tuh ada bercaknya teman, tuh yang hitam-hitam bergaris, itu kurang lebih cuma 6 cm atau 7 cm. Tuh ada bercak-bercaknya kan. Tuh airnya tetap jernih teman, luar biasa, kayak air sungai Are teman ini. Tapi nggak munafik teman ini, karena kemarin saya juga sempat lihat air sungai Are itu kayak gini. Tuh, nah di sini kita bisa kasih penjelasan tentang pengurangan airnya. Ini udah 10 hari nggak hujan. Nah, jadi ini mungkin kalau seandainya pas hujan-hujan derasnya kayak gini, nih ada bekas bercaknya tuh, kalian bisa lihat sampai ke sana teman. Tuh kalian bisa lihat juga dari bercak yang ini. Tuh bercak yang bagian itu terus ke sini, berarti larinya ke sini teman, lurusnya sini, jadi udah ngalir kayaknya bercak pas hujan deras. Terus di waktu dia bertahan itu bercaknya di sini teman, jadi kurang lebih segini loh cuma turun airnya. Tuh nih airnya cuma segini teman, selama kurang lebih 9 hari nggak hujan. Jadi kurang lebih ada 7 cm kayaknya. Tapi kalau dari atas itu kurang lebih 25 cm teman. Kalau dari sini itu sekitar 25 atau 30 cm. Tuh airnya jernih, bening sekali teman-teman. Dan kita akan ambil air ini, kita akan coba masak dengan menggunakan air ini, dan mudah-mudahan airnya dapat kita konsumsi teman, karena belum pernah kita konsumsi ini. Nah di sini juga teman-teman, ini udah dikasih kayu. Jadi yang ngasih ini kemarin adalah Bang Pir teman, karena Bang Pir kemarin itu sempat nginep di sini dan sempat ambil air di sini. Jadi ditaruh kayu supaya tidak becek teman-teman. Nanti kita akan coba buat tempat untuk mencuci dan juga tempat untuk mengalirkan air ini. Dan sekarang saya sangat penasaran sekali, kita coba air sumurnya teman, atau airnya kita coba bikin masak, mudah-mudahan bisa teman. Cuci dulu, sekarang kita ambil airnya. Wow, jernih kayak air sungai Are ini teman. Nih, cuma bedanya airnya nggak dingin itu, nggak
terlalu dingin teman-teman ya. Di airnya luar biasa jernih, dan kita coba dulu. Nggak ada bau sama sekali teman. Jadi kalau air itu nggak ada bau sama sekali, biasanya bisa dikonsumsi ya teman. Nah, kali ini kita coba masak menggunakan air kolam teman-teman. Seger teman. Nah, kalian bisa lihat sendiri airnya seperti air Sungai Are. Saya nggak bohong teman-teman, memang airnya jernih. Kalau bagian atasnya itu masih banyak sampah, nanti kita coba serok aja teman-teman. Dan untuk akarnya kita coba buang. Tuh. Oke, sekarang kita balik membawa air teman-teman nih. Bawa air dari kolam yang kita buat. Luar biasa airnya. Jadi meskipun airnya jernih, karena yang benar-benar kedalamannya lumayan dalam, jadi nggak kelihatan ke dasar teman. Nanti ini kita coba bikin apa teman-teman, bikin paret di sini supaya air yang mengalir dari tanah bekas galian ini cepat lari ke sana. Tuh. Nggak masuk ke kolam, karena sayang airnya sangat jernih, nanti tercemari teman-teman. Jadi air ini benar keluar dari sumber mata air teman. Kemarin mata airnya di sana tuh. Nah, masih di dalam air teman mata airnya tuh. Di sana teman mata airnya kemarin itu ngalir terus, tapi ini udah masuk ke dalam air, jadi posisi ngalir nggak kelihatan lagi. Tuh, luar biasa air kolamnya teman-teman, sangat jernih sekali. Jadi kita udah bawa airnya, kita balik, kita coba masak teman-teman. Nanti juga kita mau cari bumbu teman, bumbu masak. Saya akan masak, yaitu masakan apa ya, ungkep teman-teman, masakan ungkep yang super pedas. Untuk daging kambingnya itu kita masak sendiri teman. Di sini kita masak sendiri, dan di sini itu saya sendirian. Anak-anak ibu udah pulang ke desa, dan Bang Irsa juga itu nggak ada di sini. Bang Iwan juga itu mungkin lebaran di tempat mertuanya. Bang Jack yang jelas itu merawat ibu. Jadi di hari yang besar kayak gini kita tetap tunggu di sini. Mungkin kalau mau keluar itu pas hari lebaran aja, karena kalau kita tinggal takutnya di sini juga nanti ada yang hilang teman-teman. Karena di hari-hari lebaran itu inceran orang teman-teman, karena biasanya sering tinggali kebun-kebun. Jadi kita harus jaga kebunnya, mulai dari hama dan juga dari orang-orang yang iseng. Jadi kita harus jaga teman-teman kebunnya. Wah, berat juga teman bawa air ini dari bawah. Jadi kalau seandainya tidak menggunakan mesin sedot, kayaknya lempoh teman kalau dari bawah itu bawa airnya ke pondok ini.
Tuh. Oke, sekarang kita mau ambil bumbu dulu teman-teman. Bumbu untuk masak daging. Jadi alhamdulillah teman-teman, di hari yang baik ini kita juga dapat kiriman daging, dan kita dapat merasakan daging kurban, dan akan kita masak dan di sini di pondok hutan, dan akan kita makan teman-teman. Tuh. Oke, kita masak dulu. Masak daging enak-enak teman-teman. Karena nanti dagingnya juga itu sebagian akan saya kasih ke Pak Tasmuji. Saya akan kasih hasil masakan kita, daging kita ke Pak Tasmuji teman-teman. Dan sekarang kita mau ambil bumbunya dulu. Jadi bumbunya ini, nah bumbu dapur yang pertama kita tanam itu masuk ke kawasan kebunnya Pak Tasmuji. Jadi Pak Tasmuji itu udah sampai ke sini untuk pembersihan. Jadi di sini ada kunyit. Ini kunyit. Tuh ada kunyitnya teman. Kunyit. Nih kunyit ini teman-teman. Kunyit. Terus ada jahe juga. Karena kita cuma butuh kunyit sama jahe sama serai teman-teman. Jadi di sini ada serai juga teman-teman. Nih. Tapi jahenya nggak kelihatan. Jahenya jangan-jangan udah diambil kemarin, udah diambil Meli. Tapi di sana banyak jahe. Kita ambil di sana aja jahe. Terus untuk ini, untuk serai ini mungkin kebakar. Jadi nggak ada yang besar lagi teman. Jadi kita ambil di bagian belakang ada. Jadi kita cuma dapat kunyit di sini teman. Nah di sini juga saya mau jelasin di bulan yang baik ini atau di bulan haji ini. Di sini kita akan bangun pondoknya Pak Tasmuji. Di sini teman. Nih. Jadi kita akan bangun pondoknya Pak Tasmuji di sini. Ini kemarin udah mulai dibersihin oleh Pak Tasmuji. Nih. Jadi disinilah lokasi pondoknya Pak Tasmuji. Mungkin saya akan bangun di sini teman. Dari sini ke sana, teman. Mungkin untuk dapur baru kita lari ke sini. Oke, kalau gitu, ini udah dirancang kemarin. Papannya juga ini kurang lebih 1 minggu udah mulai kering teman-teman. Jadi kita sambil menunggu papan kering juga. Nih. Papannya udah mulai mengering juga, alhamdulillah. Jadi kita tinggal bikin pondoknya Pak Tasmuji aja. Nih papannya udah mulai mengering. Tuh, sana juga papannya ada. Dan sekarang kita balik, kita ambil bumbu yang dekat pondok, karena di dekat pondok juga ada bumbu teman-teman. Nah di sini juga ini punya kita, nanti kita bersihin. Sampai pondoknya Pak Tasmuji juga punya kita, nanti kita bersihin juga teman-teman. Nah di bagian sini saya akan bikin sebuah tempat pembibitan teman-teman. Buah-buahan, kelapa sawit, tanaman buah tahunan, baik tanaman cabai juga kita coba bibit di sini. Nanti airnya dari kolam yang kita lihat tadi gitu. Oke, sekarang kita cari bumbu dapur. Nah di sini kemarin ada yang ngomong, kenapa bang itu pohonnya dipotong semua. Oke, jadi di sini ini di posisinya di kawasan jalan. Jadi kalau nggak kita potong, untuk yang di bagian saya loh, ini saya bilang itu airnya nggak bisa kering teman-teman. Ini udah 10 hari airnya tetap ada loh gitu. Jadi kalau nggak terkena sinar matahari kayak gini. Dan juga yang di sini ini ada 1 pohon, kemarin saya potong, di sana 1 pohon. Untuk di kawasan yang saya ini, di sini ada 1 pohon juga. Di sini juga ada lubang yang susah sekali kering. Dan di sini kenapa saya potong,
karena kemarin itu mobil itu masuknya susah sekali teman, mau bawa material kayu kemarin terganggu oleh pohon ini dan juga tunggul yang itu. Jadi kita harus potong supaya mobil itu bisa lalu lalang dengan leluasa gitu. Kalau yang ini kenapa ini dipotong, karena ini lokasi kebunnya Bang Iwan, nggak mungkin kebun di atasnya adalah pohon-pohon besar teman, jadi dipotong gitu. Oke, sekarang kita ambil jahenya teman. Nah ini dia jahenya teman, ambil jahenya tuh. Di sini ada jahe loh tuh, ini kayaknya cukup. Nah di sini serainya, jadi bumbu dapurnya di sini udah lengkap teman-teman. Bumbu dapurnya udah lengkap kalau kita mau masak di sini. Tuh cukup 3. Nah sekarang kita ambil ini daun salam yang masih fresh teman-teman. Ini daun salam hutan yang masih fresh, kita petik untuk masaknya. Jadi kalau mau masak kambing, salamnya itu lebih banyak teman-teman, supaya bisa menetralisir bau amis dari daging itu. Nih daun salam hutan tuh masih segar, barusan petik, langsung kita bikin bumbu masak teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini daging kambingnya. Dan sekarang kita olah dulu daging kambingnya, atau kita cincang dulu daging kambingnya teman-teman. Alhamdulillah ini dagingnya luar biasa banyak, ada kurang lebih 1 kiloan untuk dagingnya teman-teman. Dan di sini saya memasak menggunakan bumbu ini teman-teman. Jadi kalian kalau mau masak yang masakannya seperti ini boleh. Di sini saya menggunakan kunyit kurang lebih 3 siung, jahe 3, terus ini juga 3 teman-teman, bawang putih, bawang merah, cabai merah, dan cabai hijau. Dan di tengah-tengahnya ini ada lada atau sahang teman-teman. Tuh bumbunya ini yang kita halusin ada 7 macam. Terus yang ini bumbu tambahan, di sini ada asam kandis, terus serai, dan di sini ada daun salam kurang lebih ada 10 lembar. Nah jadi itulah bumbu-bumbunya untuk memasak daging kambing tuh. Oke, kalau gitu langsung saja kita hancurkan atau kita hulek dan kita masak daging kambingnya teman-teman. Jadi kita cuci dulu dagingnya menggunakan air kolam tadi. Ini air kolamnya teman-teman, sangat jernih sekali. Nah kita cuci, tadi udah saya cuci, tapi ini kita cuci terakhirnya menggunakan air kolam teman-teman. Dan di sini bumbunya udah jadi, yang halus dan yang tidak dihalus sudah siap. Dan sekarang kita mulai masak teman-teman. Jadi untuk masak ini, karena ini posisinya ungkep, kita gunakan wajan yang seperti ini supaya hasil ungkepannya nanti lebih sempurna teman-teman, atau matangnya lebih sempurna. Nih, bismillah kita hidupin. Sekarang kita kasih minyak sayur. Minyak sayur kita tumis dulu bagian bumbu. Nah teman-teman, kita tumis dulu bumbunya sampai mengeluarkan bau harum. Ini daging, biasanya ikan, tapi ikan sama daging beda teman, cara masaknya beda dan rasanya juga sedikit berbeda teman. Tunggu sampai dia sedikit garing teman dan mengeluarkan bau harum. Ini udah menggaring, terus kita tambah bumbu yang tidak dihaluskan teman-teman. Ini daun salam, terus sama serai juga,
Terus ada juga itu asam kandis, teman. Nah, sekarang kita masukin dagingnya, teman-teman. Ini daging kurban, daging kambing. Jangan kita kasih air dulu, teman. Langsung saja kita masukin daging kambingnya. Wow, aduk. Wow, mantap ini. Jadi daging kambingnya nggak usah direbus karena kita mau diungkep, teman-teman. Jadi rasanya itu bisa berbeda nantinya. Oke, kita tutup. Terus dengan apinya yang terlalu besar, teman, api sedang. Tuh. Kurang lebih 15-20 menit supaya dagingnya itu benar-benar empuk atau matangnya itu sangat sempurna, teman. Kita ungkap kurang lebih 5 menit kayak gini tanpa dikasih air ini, teman-teman. Jadi kita sampai airnya itu benar-benar menyusut, baru kita kasih bumbu yang sempurna supaya kita cicip dulu, teman-teman. Kalau udah pas baru kita angkat. Oh, mantap, baunya wangi, teman-teman. Nah, teman, jadi sekarang itu Bang Tirta sini nganter ini, antar lemang sama lauk dari Bu Oda tadi, ya, dari desa. Karena tadi saya tuh ke desa antar daging kambing, lalu setelah itu anak saya mau lebaran di desa ibu. Oh, jadi pakai mobil tadi. Jadi Bang Tirta bolak-balik tadi, jadi bolak-balik. Jadi saya mampir sini dulu antar ini sekaligus mau lihat pondok itu sebentar. Oke, Bang Tirta, jadi sekarang saya mau ajak, tadi Bang Tirta antar daging kambing dan sekarang udah matang, Bang Tirta. Oh, udah matang. Kita mau makan bersama aja di sini. Yuk. Nah, teman-teman, jadi ini Bang Deka sedang nyiapin ini. Ternyata setelah dimasak banyak ini. Padahal daging cuma setengah kilo nih, Bang Deka. Setengah kilo ya. Tulangnya 4 on, terus dalamannya itu Kiloan berarti, Bang. kiloan ya, kurang lebih. Oh. Ya, Bang. Kita makan bareng, Bang Tirta. Deka ini kesepian, teman. Bu Oda di rumah ibunya. Ya, ini masakannya Bang Deka, ini kita coba gulai kambing. Oh, manis. Gaya manis nih. Bagus melat tumbuh sana man. Melat tumbuh bagus sana man, no? Oke, teman, jadi alhamdulillah matang lauknya. Bang Tirta juga nyampe ke sini tadi. Ya. Jadi kita makan bareng Bang Tirta malam ini. Dan daging kurban nih. Iya. Bukan kurban ya mereka, ini sedekah. Sedekah ya Bang Tirta. Sedekah ke anak ini, dari Australia, teman-teman. Ternyata dagingnya banyak. Saya tadi tuh mau ngasih orang itu kok sedikit banget. Ini setelah dimasak 1 kali ya. Ya beda Bang Tirta, kalau daging kambing sama daging kerbau itu beda. Apa? Biasanya kalau daging kerbau itu dia nggak mekar, tapi kalau daging kambing ini kalau dimasak mekar dia. Oh, itu ya. Ya. Oke, kita makan dulu teman. Bismillahirrahmanirrahim.
Enak. Nggak ada bau ya Bang Wirta? Nggak ada bau ya. Ini masak apa mereka? Ya, pedas. Ini masak ungkep pedas Bang Wirta. Ungkep pedas. Ungkap pedas ya. Heeh. Ini benar-benar nggak bau teman-teman. Enak. Tapi memang kambingnya tuh cara masak ya, Bang Deka? Masaknya juga dan juga kambingnya juga Bang Wirtanya. Jadi teman-teman, saya tuh baru tahu ternyata kalau untuk memotong kambing itu Bang Deka, memang ada niatnya. Kalau untuk sedekah niatnya ada. Ya untuk beda. akikah, untuk kurban beda. Ya ada apa niatnya, Niat. doanya. Doanya masing-masing. Tadi itu untungnya kita memang benar ngajak orang yang ngerti. Pasti enak ini. Ini juga kalau dijual laku Bang Deka, gulai ini. Gulainya Kadang-kadang orang kambing amis, ini enggak. amis ya. Ini kayak daging kerbau gitu ya. Iya. Ini asli enak ini. Teman-teman, jadi kita udah makan sama Bang Wirta. Alhamdulillah Bang Wirtanya lahap makan dagingnya. Dan sekarang kita pisahin untuk yang Pak Dasmuji, karena dia ada juga di kebun teman-teman. Jadi kita masukin lauk untuk Pak Dasmuji. Jadi kalau masak kayak gini itu kuahnya jangan banyak teman-teman. Jadi kalau kuahnya banyak itu rasanya beda. Jadi kuahnya sederhana aja. Kita uji teman-teman. Istrinya udah. Jadi kita besok. Oke, sekarang kita antar lauk untuk kita. Oke teman, ini lauknya udah kita siapin di dalam mangkok. Dan sekarang kita antar ke tempat Pak Dasmuji. Jadi saya antarnya itu jalan kaki, karena dari pondok kita ke tempat Pak Dasmuji tidak terlalu jauh teman. Itu kurang lebih berjarak ya 300 sampai 400 meter lah kurang lebih teman-teman. Ini tidak terlalu jauh, jadi kita jalan kaki aja. Apalagi saya ini jalan mentas teman, jalan bagian belakang pondok itu lebih dekat lagi. Jadi di sini seperti inilah suasananya teman. Suasananya sedikit sepi di malam takbiran, dan kita udah masak daging dari sedekahnya ke Ana. Mudah-mudahan daging ini bisa bermanfaat bagi yang menerima dan mendapat timbal balik kepada yang memberi teman. Dan terlebih Kak Ana minta didoain semoga beliau cepat sembuh dari penyakitnya teman. Amin. Oke, sekarang nah jadi kita ini lewat kebunnya Pak Dasmuji ya. Kebunnya Pak Dasmuji tuh. Jadi Pak Dasmuji udah tanam terong, mudah-mudahan menghasilkan lah teman. Jadi jalan kaki dari pondok kita itu ke tempatnya Pak Dasmuji kurang lebih itu 7 sampai 10 menit teman. Oke, kalau gitu videonya saya skip dulu sampai ke tempatnya Pak Dasmuji. Nah teman, kita lihat dekat tempatnya Pak Dasmuji. Mudah-mudahan orangnya ada. Ada senternya teman.
Kamu deh. Ada Pak De? Iya Pak De. Aduh, udah tidur. Belum. Nih ada lauk kambing. Pak De makan kambing? Makan? Nah, tuh teman-teman. Baru matang masak kambing Bude. Iya sama-sama Bude. Nih Pak De teman. Jadi seperti inilah pondoknya Pak De. Habis ini akan segera bangun pondok Pak De nih. Nih. Ayo udah balik. Belum. Naila masih apa? Kurang enak badan Bude. Jadi ini terasnya. Meteran. Nah di sini. Ini kecil sekali teman tempatnya Pak De nih. Nanti kita akan coba bikin supaya tertata nanti. Inilah pondoknya Pak De Tasmuji teman. Nah, bagian dapurnya. Maaf Bude, saya lihat dapurnya dulu. Ini dapurnya kecil sekali. Kompor. Cuma bisa jalan berdiri Bude ya. Apa? Itu kok dapurnya cuma bisa berdiri ya. Kalau mau jongkok, mau ngiris-ngiris bawang susah. Iya. Kucing Bude, Pak De. Ya di situ diganggu ada kucing kuning tuh nah Pak De. Nanti kasih Kak, balik lagi. Ini nah teman-teman, kucing yang putih itu diganggu kucing kuning. Itu aku harap untuk begini. Ya. Aduh. Kucing, nih.